سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات
وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kafiro kepada para donatur AMNI atas supportnya kepada para guru. Semoga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para guru, tetapi untuk semua kalangan dimanapun berada. Dan kami berharap semoga kedepannya AMNI bisa menebar manfaat lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada AMNI yang sudah menyalurkan madu untuk guru sekolah Robani sebanyak 115 spesies madu. Semoga bisa menjadi jariah bagi para donatur dan juga bisa menjadi manfaat bagi guru-guru sekolah Robani sehingga selalu fit dalam mengajarnya. Hatur nuhun, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Liko Zoom. Kepada para peserta harap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Siapkan alat tulis dan tidak mengetik di handphone yang Anda gunakan. Sesi tanya jawab akan dipandu moderator. Jangan lupa baca bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan hidayahnya. Kita dijumpakan kembali dalam forum Liko Zoom edisi 25 Oktober 2021 atau bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Senang rasanya saya Muaz Fuadilah kembali hadir mendampingi Bapak Ibu sahabat Liko Zoom sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita Liko Zoom untuk tema lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu adalah manisnya iman. Insya Allah hari ini kita lanjutkan pembahasan manisnya iman bersama guru kita bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Sahabat Liko Zoom dimanapun berada, betapa indah rasanya pembelajaran kita ini bisa dinikmati oleh sesama kita, sehingga
baiknya Bapak Ibu dimanapun berada juga bisa menyebarkan informasi ini agar bisa diikuti pembelajaran kita atau keilmuan kita, kajian kita hari ini kepada keluarga, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan menyebarkan informasi itu ada pahala yang sangat luar biasa. Seperti teringat kita hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada suatu orang saja melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah. Sahabat Likozum dimanapun berada, ajakan Bapak Ibu dimanapun berada itu adalah suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Sehingga mari kita ajak teman-teman, saudara untuk bisa bergabung bersama dengan kita saat ini belajar di Likozum. Dan bagi Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam Likozum, di forum Zoom-nya atau di aplikasi Zoom-nya silahkan tidak lupa untuk mencantumkan nama dan juga asalnya. Contoh, Uda_Padang atau Asep_Tasik misalkan seperti itu. Dan lain sebagainya. Silahkan, bagi yang belum mengganti namanya silahkan untuk bisa menyesuaikan namanya. Dan Likozum juga tidak lupa saya sampaikan tersupport oleh sedekahrecehan.id yang merupakan portal amal dari AMNI, sehingga Bapak Ibu bagi yang ingin menyalurkan donasinya dapat melalui sedekahrecehan.id untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, info lebih lengkap dapat mengunjungi web sedekahrecehan.id. Selain sedekahrecehan.id, Likozum juga disupport oleh Ma'had Quran Rabbani yang juga membuka pendaftaran santri program reguler 1, 3, 6 bulan, ya 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Dan info lebih lanjutnya dapat mengunjungi IG @Ma'had Quran Rabbani. Alhamdulillah tadi kita sudah disimak atau kita sudah menyimak bacaan dari salah satu santri Ma'had Quran Rabbani, yaitu santri Firdaus ya. Mudah-mudahan kita pun bisa menghafalkan Al-Quran seperti beliau. Baik, kita akan sambung perjumpaan kita Likozum kita hari ini ya. Sahabat Likozum dimanapun berada, bersiap-siap untuk bisa menyimak dan juga mengkondisikan pembelajaran kita Bapak Ibu dimanapun berada. Dan kita akan coba sapa ya Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Bagaimana keadaannya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik, sudah siap sepertinya Ustadz Nur Ihsan Jundullah, dan materi kita ke depan insya Allah akan berjalan selama 1 jam. Dan setelah itu kita akan mulai sesi tanya jawab ya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan untuk mengangkat tangannya dan melalui tombol raise hand, atau bisa dicantumkan dalam chat room-nya di Zoom maupun di channel YouTube-nya. Baik, tak panjang kalam lagi, saya akan berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Dipersilahkan, Ustadz. Kita sambut guru kita, Ustadz Nur Ihsan Jundullah, LC Al-Hafiz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Likozum yang Allah muliakan, bersyukur malam hari ini kita kembali dipertemukan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ke-8 atau baru yang ke-8. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam beramal soleh. Mudah-mudahan kita terus konsisten dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan istiqomah ini berbuah husnul khotimah insyaallah. Kalau boleh saya minta sesuatu dari sahabat Likozum semuanya yang memungkinkan untuk
menyalakan videonya, silahkan dinyalakan videonya supaya kita bisa silaturahim ya. Ini alhamdulillah untuk saat ini sudah ada 133 juta partisipan, Masya Allah. 133 partisipan, alhamdulillah. Boleh silahkan yang memungkinkan untuk menyalakan videonya supaya kita bisa saling menatap, saling sapa, silaturahim, lebih terasa kehadirannya. Yang memungkinkan mangga silahkan. Alhamdulillah ada Pak Zakaria di sini, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Pak Zakaria. Ada Pak Cecep Andi Humaidi dari Subang, alhamdulillah, Masya Allah. Ada Geki Ikhwan, Masya Allah. Santri-santri Geki Ikhwan, sehat-sehat selalu ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ada Bapak Yusuf dari Kircon dengan putrinya yang solehah, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi hafizah putrinya Pak Yusuf. Ada Ibu Selvi dari Sumedang, Masya Allah. Ada Pak siapa lagi? Bapak Aryo, Masya Allah, dari Sukamiskin. Terima kasih Bapak Aryo sudah ikut bergabung, alhamdulillah. Dari Oku Timur ada Bapak Baharudin, terima kasih banyak sudah ikut bergabung, berpartisipasi. Mudah-mudahan ini jadi jalan kita bertambah saudara, bertambah keluarga, melapangkan rizki, memanjangkan usia. Ada Pak John Hidayat, Masya Allah. Pak John ini luar biasa. Walaupun sudah senior, tapi beliau masih semangat ya, tengah malam. Ba'da Isya beliau masih semangat untuk mencari ilmu. Dan semuanya, ada Muhammad Rosyad, Masya Allah. Ada Bapak Wafdan, ada Bapak Arifin Bupolo dari Maluku, Masya Allah. Luar biasa, jauh-jauh dari Maluku ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Timur, yang ada di seluruh Indonesia. Ya alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah bersilaturahim dengan menyalakan videonya. Mudah-mudahan walaupun menyalakan video itu menyedot kuota, tapi mudah-mudahan kuota yang tersedot jadi nilai jihad di jalan Allah, insya Allah. Jadi nilai kebaikan, insya Allah. Sahabat Liqazum yang Allah muliakan, malam ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan sharing-sharing kita, kajian kita, majelis ilmu kita tentang manisnya keimanan. Ada yang manis tapi bukan gula, ada yang manis tapi bukan madu. Yang manis salah satunya adalah keimanan. Iman punya rasa, kata Rasulullah. Kalau tidak bisa merasakan manisnya iman, boleh jadi ada sesuatu yang tidak sehat dalam diri kita, sehingga kita tidak atau belum bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, sahabat Liqazum yang Allah muliakan, di pertemuan terakhir, mereguk manisnya iman, meraih manisnya iman, kita kumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Setidaknya ada 7 ikhtiar kita atau 7 orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. 7 orang yang bisa menikmati saat sedang beribadah, yang bisa tahan saat dia sedang ditimpa musibah. Siapa saja 7 orang itu? Nah, yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka yang benci balik lagi dengan masa lalunya yang jahiliyah, nggak suka balik lagi dengan masa lalunya yang kelam. Ini orang yang akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian yang keempat, orang yang sedang berzikir, orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima,
orang yang tidak berlebihan dalam hal yang mubah. Boleh, tapi jangan berlebihan. Maka insya Allah akan lebih terasa manisnya keimanan. Kemudian yang keenam, orang yang kalau beribadah dia pakai ilmu, kalau bersedekah dia dengan ikhlas, dan dia selalu membersihkan jiwanya, bertazkiyah, mensucikan dirinya, merasa selalu punya dosa, merasa ingin selalu kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang ridho dengan takdir dari Allah. Ridho nabinya adalah orang Arab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridho yang jadi utusannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ridho dengan agamanya, ridho dengan dinnya, ridho dengan Islam. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, di pertemuan terakhir sedikit kita mengulas ya. Nah, ada 3 golongan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan merasakan manisnya iman. Ini 3 poin pertama yang tadi kita sebutkan. Salathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 golongan, 3 orang yang akan merasakan manisnya keimanan. Yang tadi kita sebutkan poin nomor 1, poin nomor 2, dan poin nomor 3 kata Nabi. Bagaimana dengan merasakan manisnya keimanan? Cara menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada beberapa hal ya, beberapa amalan yang bisa kita lakukan sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin lebih tepatnya, kita membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh sebelum kita mencintai Allah, Allah sudah lebih dulu mencintai kita. Jauh sebelum kita mengenal Allah, Allah sudah lebih dulu kenal kepada kita. Jauh sebelum kita lahir, Allah sudah ada dan menyayangi kita. Tanda sayang Allah kepada kita, Allah menciptakan kita. Tanda Allah mencintai kita, Allah membimbing kita. Allah ngasih hidayah kepada kita, dan Allah kasih petunjuknya sehingga malam ini kita bisa silaturahim, kita bisa ibadah, kita bisa silaturahmi, kita bisa ketemu teman, kita dapat ilmu, kita sambil makan, kita sambil silaturahim, semua kebaikan kita dapatkan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, beberapa cara yang bisa kita lakukan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentunya mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya orang yang sedang cinta, dia pasti bakal banyak membaca apa yang diucapkan, apa yang ditulis orang yang dia cinta, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak memahami Al-Quran, banyak-banyak tadabbur Al-Quran, banyak-banyak membaca tafsir Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Cara kita menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mempelajari Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Setidaknya kata para ulama, Asmaul Husna yang 99 itu kalau dibagi, bisa dibagi jadi 3. Ada Asmaul Jalal, ada Asmaul Jamal, ada Asmaul Kamal. Jamal, Jalal, Kamal. Nah, mirip-mirip ya. Jamal artinya indah, Jalal artinya agung, Kamal artinya sempurna. Nama Allah atau Asmaul Husna yang Jamal, ini Asmaul Husna yang kalau kita tadaburi, kalau kita kaji, kalau kita pelajari, menumbuhkan harapan. Seperti Allah At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Allah Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih. Allah As-Sabur, Allah yang maha penyabar. Allah As-Syakur, Allah yang maha mengapresiasi.
Allah yang maha berterima kasih. Mempelajari Asmaul Husna, cara menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merenungkan kebaikan Allah. Berapa kali kita bermaksiat, berapa kali kita memakai nikmat untuk bermaksiat. Kita bermaksiat di dalam ruangan yang tertutup, kita mengunci pintu, tapi udaranya dikasih oleh Allah, nafasnya dikasih oleh Allah, umurnya dikasih oleh Allah. Setelah itu kita makan makanannya dari Allah, dan orang tidak ada yang tahu. Orang terus memuji kita, orang menghormati kita, orang terus menyayangi kita, padahal kita banyak dosa. Allah tahu dosa kita, Allah tahu hati kita, Allah tahu pikiran kotor kita, tapi Allah terus kasih rezeki untuk kita. Allah terus panjangkan umur untuk kita. Allah terus kasih kesempatan untuk kita. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kenapa umur kita panjang? Kenapa sampai malam ini kita masih hidup? Kata Imam Al-Ghazali, karena Allah tahu kita masih banyak dosa. Karena Allah tahu kita masih banyak kesalahan, kita belum banyak taubat, kita masih belum cukup bekalnya, kita dikasih panjang umur. Yang sudah mendahului kita, mereka adalah orang-orang yang insya Allah bekalnya sudah sampai ke surga. Merenungkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sahabat Liqazum yang Allah muliakan, salah satu istighfar atau istighfar yang paling utama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku berlindung dari akibat perbuatan burukku. Ya Allah, saya jahat. Ya Allah, saya banyak berbuat dosa. Ya Allah, saya banyak bermaksiat. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari efek, aku berlindung dari akibat perbuatan burukku. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, saya akui banyak nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku. Wa abu ubi dzanbi, dan saya juga mengaku dosa-dosaku sangat banyak. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni dosaku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Merenungkan kebaikan Allah melahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa, sahabat Liqazum yang Allah muliakan, ini kadang bikin kita jadi malu ya. Ini pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kita angkat sedikit untuk kita sambungkan dengan tema kita malam hari ini insya Allah. Siapa yang ngasih kita hidayah? Allah. Setelah kita beramal soleh, Allah kasih pahala. Ya. Dan setelah Allah kasih pahala, kemudian pahala kita menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang ngasih hidayahnya Allah, setelah dikasih hidayahnya oleh Allah, kemudian kita dikasih pahala. Setelah dikasih pahala, kemudian kita dihapuskan dosa. Setelah dihapuskan dosa, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Dan setelah itu kita minta ke Allah yang lain-lain. Yang ngasih hidayahnya Allah, yang ngasih pahalanya Allah, yang ngasih surganya juga Allah. Kita punya harta. Siapa sih yang ngasih kita harta? Ya, yang ngasih kita harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih uang ke kita Allah, yang ngasih rizki ke kita Allah. Setelah itu Allah minjem dari kita. Bahasa Al-Qur'annya Allah minjem. Kalau minjem kan ya ini barang kita pinjamkan. Kalau ini enggak, rizkinya dari Allah, kemudian Allah pinjam. Dan nanti kalau Allah kembalikannya berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Allah minjem, kita dikasih dari Allah, dan waktu dikembalikannya berlipat-lipat. Merenungkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah seorang ulama di Indonesia, beliau punya
saran yang luar biasa, nasihat yang luar biasa. Saat kita memberi, jangan sebut kita memberi dari harta kita. Kenapa? Karena harta kita sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katakan, saya hanya mengembalikan pemberian dari Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah untuk Allah. Merenungkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak, begitu luar biasa, berlimpah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, akan muncul rasa cinta. Karena manusia itu gampang nyantol hatinya, gampang nempel kita itu kalau ke orang yang baik ke kita. Al-insan asirul ihsan, kata orang Arab. Manusia itu tawanan kebaikan. Kalau kita dibaikin, kalau kita baik ke orang lain, kita baik, kita bisa menawan hatinya. Kalau manusia ke manusia saja bisa ketahuan hatinya, ya bisa keikat hatinya kalau kita dibaikin, apalagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelum kita lahir kita sudah dibaikin, kita sudah diberikan kebaikan, dikasih kebaikan yang banyak, sampai kita meninggal dunia kita terus dikasih kebaikan. Yang keempat, berduaan saat Allah turun, ya, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sendiri tengah malam atau lagi jalan pulang, sedang mengerjakan tugas, sedang menyendiri, kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, menjauhkan semua yang bisa merusak cinta. Apa sih yang bisa merusak cinta itu? Kalau kita bermaksiat, kalau kita berbuat dosa, kemudian gak istighfar, semua dosa kita, semua kemaksiatan itu akan menutup hati. Satu dosa, satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Makin banyak dosa, makin banyak titik hitamnya, dan makin ketutup hatinya. Kalau hatinya sudah tertutup, sudah susah untuk mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan semua perusak cinta, jauhkan semua kemaksiatan, perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat, minta ampun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Liqazum yang Allah muliakan, ini poin yang pertama, ya. Orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari segala-galanya. Yang kedua, sahabat Liqazum yang Allah muliakan, yang kedua adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini momen di bulan Rabiul Awal, ya. Bulannya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Liqazum yang Allah muliakan, sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul, beliau disalami oleh pohon. Beliau pernah berjalan, kemudian melewati pohonan, melewati bebatuan, ya. Tiba-tiba beliau dengar ada suara salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau nengok ke kanan, gak ada orang, ke kiri juga tidak ada orang. Suara salam itu terdengar lagi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau nengok lagi, ke kanan gak ada orang, ke kiri juga tidak ada orang. Dan Nabi yakin yang salam itu atau suara salam itu datangnya dari pohon. Suara salam itu datangnya dari batu. Ini kejadian sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul. Bayangkan kalau kita lewat kuburan, ya, kemudian kita mengucap salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba dari arah kuburan ada yang menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita nggak lewat kuburan itu lagi, ya, angker atau kuburan. Nabi lewat pohon, lewat batu.
tiba-tiba ada salam. Kata Nabi, ini setelah puluhan tahun, kata Nabi, saya masih ingat pohon dan batu. Saya masih ingat pohon dan batu yang pernah mengucapkan salam. Padahal cuman satu kali, saat itu Rasulullah lewat, cuman sekali, tapi Rasulullah masih ingat batu dan pohon yang pernah mengucapkan salam. Kata para ulama begini, kalau batu dan pohon saja yang sekali mengucapkan salam ke Rasulullah diingat oleh Nabi, kira-kira kita yang berkali-kali mengucapkan salawat dan salam, kira-kira Nabi bakal lupa atau bakal terus ingat? Nabi bakal ingat insya Allah ya. Semakin kita banyak mengucapkan salawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan semakin diingat nama kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Likozum yang Allah muliakan, ini sambil kita menyimak, sambil kita mendengarkan, sambil kita mengikuti, sambil kita mencatat, daripada bibir kita nganggur, daripada mulut kita nganggur, kecuali mungkin yang sedang makan, ya, yang sedang makan malam, yang sedang ngemil-ngemil snack, daripada mulut nganggur, daripada diem, bengong, telinga dapat pahala, mata dapat pahala, tangan dapat pahala dengan mencatat, ya, HP kita, uang kita dapat pahala dengan kuota. Mulut kita juga dapat pahala. Dengan apa? Salawat. Ya silahkan. Yang ada di Zoom, ini ada 265 partisipan. Silahkan sambil bersolawat semuanya, ya, sambil mengikuti, mulutnya, lidahnya basahi dengan bersolawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat Ibrahimiyah juga silahkan ya. Setiap satu salawat yang kita ucapkan, malaikat langsung membawa salawat itu terbang ke Rasulullah, pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Nabi, setiap ada umatku yang mengucapkan salawat kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salawat itu. Kata malaikat, ya Rasulullah, ini ada salam dan salawat dari siapa, coba kita lihat ya. Ya Rasulullah, ini ada salawat dan ada salam dari Ibu Tri Apriliani dari SMD, dari Sumedang. Ayo Bu Tri, sambil bersolawat ya. Ibu Aan Nur Hasanah, silahkan sambil salawat. Ada dari Cileunyi, ini Ibu Aat Suho, silahkan sambil bersolawat. Ibu Setiawati juga silahkan sambil bersolawat. Dari Jakarta Ustadz Adit, mangga silahkan. Kita isi lisan kita, basahi lisan kita sambil bersalawat. Nah, sahabat Likozum yang Allah muliakan, menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, membalas mungkin lebih tepat ya, membalas cinta ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul sudah lebih dulu cinta ke kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dulu cinta kepada kita sebelum kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang jahat itu orang yang membiarkan cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Nabi mencintai, tapi kita nggak membalas cinta Nabi. Bahkan sahabat Likozum yang Allah muliakan, ini Masya Allah, mumpung masih bulan Rabiul Awal ya, saking cintanya Nabi, cinta itu cirinya kan kangen ya, rindu. Yang sudah menikah sudah merasakan apa artinya rindu ya, apa artinya kangen. Yang belum menikah juga insya Allah ya merasakan apa itu rindu, setidaknya rindu ke orang tua, walaupun warna cintanya berbeda. Warna cinta, setiap cinta ada auranya tersendiri, rasa cintanya beda. Rasa cinta ke orang tua beda ya dengan rasa cinta kepada pasangan. Rasa cinta ke pasangan jelas beda dengan rasa cinta kita kepada anak. Bahkan rasa cinta ke anak beda dengan rasa cinta ke cucu.
kata yang sudah punya cucu. Saya belum punya cucu. Rasa cintanya beda. Orang yang paling jahat dalam masalah cinta, orang yang tidak membalas cinta atau yang membiarkan cinta orang lain bertepuk sebelah tangan. Apalagi kalau cinta Nabi tidak kita balas. Membiarkan cinta Nabi bertepuk sebelah tangan, membiarkan rindu Nabi bertepuk sebelah tangan. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, ini jadi merinding kita ceritanya. Saking cintanya Nabi, saking rindunya Nabi kepada kita, sampai Nabi pernah mencucurkan air mata, sampai Nabi pernah nangis, sampai Nabi pernah berurai air mata. Waktu Nabi ziarah kubur di makam Baqi dengan para sahabat, tiba-tiba para sahabat melihat Rasulullah itu berurai air mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Kata Nabi, rindu. Aku rindu. Rindu ke siapa ya Rasulullah? Siapa yang kau rindukan sampai engkau menangis? Kata Nabi, aku merindukan saudaraku. Saya merindukan saudaraku. Aku merindukan saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, awalnya ikhwanu Rasulullah, bukannya kami juga saudaramu? Jadi Anda merindukan orang yang ada di depan Anda ya Rasulullah? Anda merindukan kami? Kata Nabi, kalian sahabatku. Yang aku rindukan adalah saudaraku. Yang saya rindukan, kata Nabi, adalah saudara. Saudara. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu siapa saudaramu itu? Kata Nabi, ikhwani bani yu'minu nabi walam yarawni. Walaupun gak pernah masuk saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walaupun mungkin kita bukan cicitnya, bukan keturunannya, ya selain umatnya, mudah-mudahan kita juga termasuk saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa saudaranya Nabi? Yang tidak pernah Nabi, tapi beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Sampai kata Nabi begini, wa ana faratuhum alal haudi. Aku akan tunggu pertemuan dengan mereka. Aku akan sambut kedatangan mereka nanti di telaga, di padang mahsyar, sebelum masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tidak pernah bertemu dengan mereka. Mereka juga tidak pernah bertemu dengan engkau. Kemudian Anda, ya Rasulullah, menunggu kedatangan mereka, akan menyambut mereka, padahal belum pernah ketemu sama mereka. Gimana ceritanya ya Rasulullah? Kata Nabi begini, pernah nggak kalian melihat kuda putih di tengah kuda hitam? Kata para sahabat, pernah ya Rasulullah. Bisa nggak membedakan kuda putih kalau lagi kumpul di tengah kuda hitam? Kata para sahabat, bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, seperti juga aku nanti di akhirat, di padang mahsyar, aku bisa membedakan mana saudaraku, mana yang bukan saudaraku. Yang menjadi saudaraku, wajah mereka akan bersinar, wajah mereka akan bercahaya, wajah mereka akan semakin menarik, wajah mereka akan semakin terlihat menawan. Dan di situ aku akan kenal mereka lah saudara-saudaraku. Sini saudaraku, sini saudaraku, kamu bukan saudaraku. Sini saudaraku, kamu bukan saudaraku. Kemudian saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan disuguhkan air dari telaga beliau, dari telaga Kausar, langsung dari tangan Rasulullah. Langsung disuguhkan gelasnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan diminum. Dan semua orang yang minum dari telaga Nabi tidak akan pernah kehausan di padang mahsyar. Selama-lamanya nggak akan pernah merasakan kehausan. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, pertanyaannya begini. Kalau Nabi pernah nangis saking kangennya dengan saudaranya,
Kira-kira kapan kita pernah menangis merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kita pernah bersolawat kemudian menetes air mata kita rindu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kita pernah mengucapkan namanya kemudian kita meneteskan air mata? Kapan kita akan membalas cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau kita termasuk orang yang sudah kering hatinya, ya, orang yang nggak peduli dengan cinta Nabi. Nabi mau mencintai kita, kita nggak membalas dan nggak peduli. Nabi mau merindukan kita, kita nggak peduli. Nabi sudah nangis kangen dengan kita, kita nggak peduli. Nabi siap menyambut kita, kita juga nggak peduli. Rasa-rasanya terlalu jahat ya kita jadi orang kalau nggak peduli dengan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah sahabat Liqozum yang Allah muliakan, yang pertama menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak salawatnya. Yang kedua, mempelajari sirah nabawiyahnya, sirah nabawiyah. Dan ini sekilas saja tentang sirah nabawiyah. Sejauh yang saya ketahui, belajar sirah nabawiyah itu setidaknya ada tiga metode ya, kurang lebih 3 metode. Metode yang pertama, kita belajar sirah nabawiyah itu berdasarkan timeline. Sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat, sampai Nabi meninggal dunia. Ini berdasarkan timeline. Jadi fokus ke ceritanya, detil ceritanya. Tanggalnya, jumlah orangnya, apa saja yang terjadi. Ini yang pertama, metodenya metode cerita, metode timeline, gitu. Ngurut dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, ada metode analisis. Metode analisis. Ceritanya nggak terlalu detail, tapi lebih ke hikmah yang bisa diambil. Why-nya itu atau kenapanya itu jauh lebih diulik ya, dibandingkan dengan cerita apa, siapa, kapan, dan di mana. Tapi kalau analisis why-nya, misal, kenapa sih nama Nabi kita itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hikmah di balik itu? Kenapa sih lahirnya itu di Mekah? Kenapa sih hijrahnya ke Madinah? Kenapa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saat Fathu Mekah beliau tidak membagikan ghanimah saat perang dalam Hunain? Beliau tidak bagikan ghanimah ke orang Ansor. Kenapa sih beliau itu memilih kota Madinah sebagai tujuannya? Kenapa sih beliau itu pergi ke Taif? Kenapa beliau pergi ke Taif itu nggak naik kuda? Kenapa beliau jalan kaki? Dan seterusnya. Apa sih strateginya dalam perang Badar? Apa sih hikmahnya yang bisa kita ambil hari ini? Ini lebih ke analisa. Mempelajari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganalisa, lebih ke analisa, lebih ke kenapanya. Nah yang ketiga, sahabat Liqozum yang Allah muliakan, belajar sirah nabawiyah atau belajar hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi fokus ke sosok nabinya, lebih ke belajar biografinya. Rambut Nabi seperti apa sih? Ya, dahi Nabi seperti apa sih? Jenggot Nabi seperti apa? Hidung Nabi seperti apa? Pundak Nabi seperti apa? Tinggi badan Nabi bagaimana? Cara jalan Nabi seperti apa? Makanan favoritnya, minuman favoritnya, hobinya apa saja. Dan Imam Tirmidzi beliau sudah menyusun kitab yang mungkin ini bisa kita jadikan rujukan kalau nanti kita buat kajian sirah tersendiri ya, di luar dari 2 pekanan ini insyaallah. Nah sahabat Liqozum yang Allah muliakan, sehingga dengan mempelajari sirah Nabi, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan menumbuhkan rasa cinta kita lebih besar. Kalau kata pepatah kita, tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka kita kenalan. Kenalannya dengan belajar sirah nabawiyah. Ini yang kedua, perbanyak salawat, mempelajari sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang ketiga, ini juga luar biasa, mengunjungi kota Madinah dan Masjid Nabawi.
beda rasanya. Ya. Semua yang sudah pernah ke Masjid Nabawi, semua yang sudah berkunjung ke kota Madinah punya perasaan yang sama. Pulang itu bawa kenang-kenangan yang indah. Pulang itu bawa cerita perjalanan spiritual yang luar biasa. Baru melihat Masjid Nabawinya saja itu bisa bercucuran air mata kita. Sholawat itu getarannya beda di luar kota Madinah dan di dalam kota Madinah, di dalam kota Madinah dan di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi dan di samping rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dekat dengan makamnya saja sudah ada getaran yang berbeda. Nah, saya doakan mudah-mudahan yang belum pernah ke Masjid Nabawi, yang belum pernah ke Madinah, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan berkunjung ke kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, ceritanya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah, beliau mengeluh karena banyaknya tugas rumah tangga. Anak yang sudah ada 2, ya Hasan dan Husain, kemudian pekerjaan rumah tangga sudah semakin banyak, kelelahan. Kemudian datang ke Rasulullah minta solusi. Syukur-syukur kalau ada asisten rumah tangga yang bisa disupport dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata saran dari Nabi datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah, kemudian duduk di tengah-tengah antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Dipegang kakinya sampai kata Sayyidah Fatimah, terasa dinginnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kata beliau, sebelum kalian tidur, para santri, bapak ibu, sahabat-sahabat Likozum, sebelum tidur, kata Nabi, baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 34 kali. Itu jauh lebih baik dari seorang asisten dalam rumah tangga, ya. Khairun laka minal khadim. Jadi Nabi nggak ngasih asisten rumah tangga ke Sayyidah Fatimah, tapi Nabi ngasih nasihat, ya. Coba sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sejak malam itu sampai saya tua, sampai sahabat Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis ini, beliau nggak pernah meninggalkan. Sebelum tidur, tasbih, tahmid, takbir 33, 33, 34. Dan kata beliau, sejak saat itu kami tidak pernah merasakan kelelahan. Saya pernah praktek. Jadi sampai malam ada aktivitas, besok sebelum subuh sudah ada aktivitas. Bismillah, ya. Ingat hadis itu, alhamdulillah. Yang mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih taufiknya juga Allah. Ingat hadis itu, bukan coba-coba mungkin, ya. Praktek, karena kalau coba-coba tandanya nggak yakin. Kita praktek sebelum tidur, memaksakan. Karena kalau nggak dipaksakan, belum 33 sudah hilang. Belum selesai 33, 34, mungkin kita sudah terbang duluan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar 34, alhamdulillah, fit, seger, dan ada tenaga yang luar biasa, Masya Allah. Silahkan dicoba, ya. Barangkali kita larut, kemudian besok pagi kita sudah beraktivitas. Amal disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa sesekali boleh, wajar lah. Ini boleh jadi, ya, untuk orang-orang yang mungkin sampai malam, besok pagi harus aktivitas lagi, sebelum subuh misalnya harus sudah jalan lagi. Ingat cerita ini.
capek Ustaz di rumah nggak ada yang ngebantuin, sementara PR banyak, nyuci piring, nyuci baju, setrikaan numpuk, tugas dari kantor, tugas dari tempat kerja banyak, harus bergadang, besok pagi harus berangkat lagi. Bismillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mencoba merasionalisasi mungkin ya, mencoba melihatnya dari sisi kesehatan, zikir itu membawa ketenangan hati. Kalau tidur dalam keadaan hati tenang, tidurnya jauh lebih berkualitas. Deep sleep, tidurnya dalam sekali, tidurnya berkualitas. Walaupun sebentar, asal berkualitas, bangun-bangun itu jadi lebih seger. Tapi kalau waktunya panjang tapi tidak berkualitas, bangun-bangun juga kelelahan, energinya nggak cukup untuk melanjutkan aktivitas. Mengikuti gaya hidup Nabi, tidurnya, bangunnya, mandinya, interaksinya, ya. Kata para sahabat begini, kami itu, kata sahabat, kami tidak pernah melihat orang yang paling banyak senyumnya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan gaya hidup, lifestyle-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata Nabi kita itu bukan sosok yang jebris kata orang Sunda, sosok yang pelit senyum, ya, sehingga tidak terbentuk image orang soleh itu pelit senyum. Jangan, ya. Nabi kita, kata para sahabat, saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak senyumnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat yang setelah masuk Islam, setiap ketemu Nabi, kata dia, saya setelah masuk Islam setiap jumpa dengan Nabi selalu melihat Nabi dalam keadaan tersenyum. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gaya hidup Nabi, ketemu orang senyum, simple, murah, nggak perlu bayar, tapi itu dampaknya begitu luar biasa, dahsyat ya. Kalau mungkin sekarang sudah akhir bulan, ya, dompet kita sudah menipis, rekening kita sudah tipis juga, sementara niat sodakoh kita juga masih menggebu-gebu, ya, ingin raktir teman nggak bisa, ya sudahlah, kita kasih senyuman ke teman. Sebenarnya saya pengen raktir, tapi nggak ada uang. Senyuman sajalah ya, mudah-mudahan kenyang. Walaupun tidak kenyang, mudah-mudahan bahagia. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, ke saudara saja kalau senyum itu shadaqah. Kira-kira kalau yang sudah punya pasangan, kalau yang masih ada orang tuanya, senyum ke saudara saja shadaqah. Kalau senyum ke orang tua, kira-kira apa pahalanya? Lebih dari sodakoh, ya, sodakoh yang paling tinggi tentunya. Nah, menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah tumbuh cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya keimanan. Ini yang kedua, ya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya di atas segalanya. Nah, sahabat Likozum yang Allah muliakan, yang juga perlu diwaspadai oleh kita semua, oleh saya dan oleh kita semua, yang bisa merusak cinta dan segala-galanya, ya, kemaksiatan. Kata Abdullah bin Abbas, kemaksiatan itu efeknya ada 5. Dampaknya kalau berbuat maksiat itu ada 5. Ini bukan hadis, ini Abdullah bin Abbas yang punya pendapat. Apa saja? 1, sawadan fil wajhi, wajahnya semakin kusut, runyem, rumuk gitu, pagujud, butuh disetrika mungkin wajahnya kalau sudah kusut. Kemaksiatan itu, kata Abdullah bin Abbas, mengakibatkan wajah semakin kusut. 1. Yang kedua, wa zulmatan fil qalbi, hatinya juga semakin gelap.
antara hati dengan wajah, antara hati dengan muka kita, ini erat ya hubungannya. Kalau orang bahagia, hatinya bahagia, mukanya juga ceria. Orang sedih, mukanya juga sedih. Kalau hatinya gelap, wajahnya juga kusut. Yang ketiga, badan semakin lemah. Wawahnan fil badani, gampang capek. Ya boleh jadi salah satu sebab gampang capek, badan semakin lelah, nggak fit, kurang tenaga. Boleh jadi ada kemaksiatan yang belum kita taubati. Boleh jadi ada dosa yang belum kita istighfari. Wawahnan fil badani, wabughtan fi qulubil khalqi. Yang keempat, kata Abdullah bin Abbas, salah satu sebab kita dibenci banyak makhluk itu dosa, kemaksiatan. Kalau dibenci oleh orang yang bermaksiat nggak masalah, tapi kalau dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh orang soleh, dibenci orang yang beriman, nah ini yang berbahaya. Ya, kan kita senang kalau kita dicinta. Ya sudah jadi fitrah kita mencintai dan dicintai. Kemudian yang kelima, wanuqsanan fir rizqi, berkurangnya rizki. Berkurangnya rizki termasuk salah satu akibat dari dosa, salah satu efek dari kemaksiatan. Ya. Jadi ini yang harus diwanti-wanti, yang harus kita waspadai. Ternyata dosa itu, kemaksiatan itu kemana-mana efeknya. Ke muka jadi kusut, ke hati jadi hitam, ke badan jadi lemas, ke orang juga jadi benci, ya, orang lain jadi benci kita, ke rizki juga jadi sempit, ke rizki juga jadi berkurang. Wa nuqsanan fir rizqi. Banyak-banyak istighfar, mudah-mudahan wajah semakin lurus, mudah-mudahan wajah semakin cerah, semakin ceria, kemudian hati semakin bersinar, badan semakin fit, ya, semakin sehat, semakin bugar. Kemudian orang juga semakin simpatik, semakin senang, semakin suka, dan rizki semakin bertambah. Wa inna lil hasanati diya'an fil wajhi, wa nuran fil qalbi, wa si'atan fil rizqi, wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sementara kebaikan itu akan menyerahkan wajah tanpa skincare, asal jadi orang baik, insya Allah bercahaya. Inner beauty-nya muncul dari hati. Perawatan bermiliar-miliar, ya. Tapi kalau kemaksiatan terus dilakukan, kusut, sawadan fil wajhi. Kebaikan itu memberikan cahaya di wajah, cahaya di hati, kelapangan rizki, dan rasa cinta yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Nah, sahabat Likozum yang Allah muliakan, ini ayat yang juga pernah kita singgung ya di pertemuan sebelumnya, sekedar mengingatkan saja. Bagi saya khususnya dan untuk kita semua, ada cinta yang halal, tapi bisa berujung kefasikan. Halal yang dicintainya, karena yang dicintainya bapak, anak, saudara, istri, harta halal, tabungan, bisnis, dan tempat tinggal. Kan kita pasti cinta ya ke orang tua, pasti cinta ke anak, pasti cinta ke saudara kita. Tapi lihat ujung ayatnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang fasik itu orang yang mendahulukan cinta selain Allah dan menomorduakan cinta Allah, cinta Rasulnya, dan cinta berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Likozum yang Allah muliakan, kan Allah, pilih anak atau pilih Allah, pilih istri atau pilih Allah, pilih bisnis kita atau pilih Rasulullah, pilih harta atau pilih Allah. Dan masing-masing kita ada ujian cintanya tersendiri ya. Kalau kita cintanya ke orang tua, pasti ujiannya ujian orang tua
dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita akan disuruh milih. Disuruh milih. Bukan nggak boleh mencintai orang tua, bukan nggak boleh mencintai anak, tapi kalau sudah bentrok, pilih yang kalau kita korbankan itu kita nggak akan rugi. Lebih baik kehilangan segala-galanya daripada kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Likozum yang Allah muliakan, kita masuk ke yang kedua. Jadi tadi ada 7, ya, ada 7 orang-orang yang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah saja. Ini sepertinya akan ada seri yang ketiga ya, karena supaya tidak terlalu malam, kita cukupkan 10 menit lagi insya Allah ya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai suami karena Allah, cinta anak juga karena Allah. Kenapa? Sahabat Likozum yang Allah muliakan, kalau mencintai bukan karena Allah, misal senangnya itu karena dia suka bagi-bagi ya. Kalau nggak bagi-bagi, khawatirnya berkurang cintanya atau hilang cintanya. Cintanya karena ganteng, cinta ke suaminya karena ganteng, cinta ke istrinya karena cantik. Kalau hilang kegantengannya, hilang kecantikannya, khawatir turun juga kadar cintanya. Kalau cintanya karena rupa, kalau cintanya karena tahta, kalau cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir kalau ada kejadian kita mengorbankan Allah dan kita mendahulukan cinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sarrahu an yajida halawatal iman, kata Nabi, barang siapa yang senang dan ingin mencicipi manisnya keimanan, fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini ada cerita yang mungkin cerita cinta yang ekstrim lah, sebut demikian ya. Di zaman Nabi ada laki-laki namanya Julaibib. Wajahnya, Julaibib datang, orang-orang bubar. Kalau Julaibib belanja, orang-orang nggak melayani. Kalau Julaibib datang, orang-orang nggak menyambut. Kalau Julaibib pergi, orang-orang juga nggak mencari. Julaibib. Kalau Julaibib mau menikah, orang-orang nggak ada yang mau menerima. Julaibib. Ya, semuanya jaga jarak dengan Julaibib. Ya, jaga jarak dengan Julaibib. Suatu hari, Julaibib ngobrol dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, wahai Julaibib, ala tatazawwaj. Hai Julaibib, enggak nikah nih? Pertanyaan yang boleh jadi mungkin kalau diajukan, kalau yang nanyanya itu bukan Rasulullah, sudah agak nyepet gitu ya, sudah agak nyindir. Kata Rasulullah, ala tatazawwaj ya Rasulullah, wahai Julaibib, enggak nikah nih? Kata Julaibib, ya Rasulullah, wa man yuzawwiju Julaibiban ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapalah orang yang bakal menikahkan anaknya untuk Julaibib? Wajahnya nggak enak dilihat, nasabnya juga nggak jelas, hartanya juga nggak punya. Siapalah Julaibib ya Rasulullah? Kata Nabi, wahai Julaibib, kalau engkau sudah mau menikah, saya akan cari, saya akan nikahkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencari, manggil salah seorang sahabat. Kata Nabi, pergi ke rumah si fulan, sampaikan Rasulullah melamar, tapi bukan untuk dirinya, untuk Julaibib. Pergi utusan ini ke rumah si fulan, ya, si fulan yang punya anak perempuan. Kemudian disampaikan, saya datang untuk melamar atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata tuan rumah, kata bapaknya, alhamdulillah, kita dilamar sama Rasulullah, anak kita dilamar sama Rasulullah. Kata sahabat ini, tapi bukan buat Rasulullah. Nah, lalu buat siapa? Kata utusan Nabi ini, untuk Julaibib. Kata tuan rumah, Julaibib? Untuk Julaibib?
saya sebagai bapaknya nggak akan menyerahkan anak saya buat Julaibib, cari yang lain. Ibu gimana? Terserah bapak. Enggak, kalau begitu nggak akan diterima. Ini Rasulullah nggak akan diterima. Julaibib, kenapa dengan Julaibib? Nggak ada laki-laki yang lain apa? Julaibib, nggak. Anak perempuannya dari dalam rumah dengar, Pak, ada apa ribut-ribut? Julaibib, Julaibib. Ini nak, ada utusan Nabi melamar atas nama Julaibib. Julaibib melamar Muna. Siapa yang ngutusnya? Kata bapaknya, ini utusan Rasulullah yang datang. Apa kata anak perempuannya? Pak, kalau yang datang itu utusan Rasulullah, nikahkan saya dengan Julaibib. Nikahkan saya dengan Julaibib. Jangan menolak utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menolak lamaran Rasulullah, walaupun Rasulullah itu perwakilannya Julaibib. Singkat kata, sahabat Likozum yang Allah muliakan, wanita ini menikah dengan Julaibib bukan karena hartanya, bukan karena rupanya, bukan juga karena tahtanya. Mencintai Julaibib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah dinikahkan oleh Rasulullah, di hari pertama rumah tangganya ada panggilan jihad, ada panggilan perang. Dan genderang perang dipukul, kemudian dipanggil, ayo siapa yang sudah siap ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib belum sempat menyentuh istrinya, sudah minta izin kepada istrinya, ingin menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke atas kudanya, ditinggalkan istrinya, berangkat, dan Julaibib mati syahid. Setelah perang, Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami kehilangan si fulan, si fulan, si fulan. Apakah kalian kehilangan seseorang? Iya ya Rasulullah, kami kehilangan si fulan, si fulan, si fulan. Sampai para sahabat menyebut nama-nama, Rasulullah masih terus nanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Ya Rasulullah, orang-orang yang meninggal dunia sudah kami sebutkan. Kata Rasulullah, akan tetapi saya kehilangan sosok Julaibib. Tolong carikan Julaibib. Tidak ada satupun yang menyebut nama Julaibib, ya, tidak ada seorang pun yang merasa kehilangan Julaibib, tapi Nabi kehilangan Julaibib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tolong carikan Julaibib. Para sahabat kemudian mencari Julaibib. Setelah ketemu, kata Rasulullah, biarkan aku yang menggendongnya. Dipeluk oleh Rasulullah di pangkuannya. Kemudian Rasulullah menunjuk ke langit. Kata Rasulullah, ya Allah, aku telah ridho kepada Julaibib. Ya Allah, ridhoilah Julaibib. Ya Allah, ridhoilah Julaibib. Dikuburkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memanggil istrinya Julaibib. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, man sarrahu an yajida halawatal iman falyuhibbal mar. Cintai suami kita karena Allah, cintai istri kita karena Allah, cintai guru kita karena Allah, cintai bawahan kita karena Allah, cintai atasan kita karena Allah, cintai tetangga kita karena Allah, cintai seseorang karena Allah, supaya kalaupun nanti kita membenci, bencinya juga karena Allah. Kalau bencinya karena orangnya, ya, walaupun sudah berubah, walaupun sudah taat, walaupun sudah soleh, walaupun sudah meninggalkan kemaksiatannya, saya tetap benci. Kenapa? Karena yang dibencinya orangnya. Membencinya karena Allah, kalau dia taat, maka akan berubah menjadi orang yang dicintai. Contoh misalnya, ada kisah ini sebagai penutup, ya, kisah penutup sebelum kita lanjutkan nanti insya Allah dengan sesi tanya jawab. Malam ini sepertinya banyak cerita, ya, persiapan untuk kajian sirah nabawiyah insya Allah. Nah, sahabat Likozum yang Allah muliakan, Umair bin Wahab, temannya Sofwan bin Umayyah, ini soulmate-nya. Umair bin Wahab sambil ngasah pedang kalah dalam perang Badar. Kata Umair bin Wahab ke Sofwan, kalau bukan karena hutangku, kalau bukan karena anak yang harus aku biayai, kalau bukan karena istri yang harus aku biayai, aku akan pergi ke Madinah, aku akan bunuh Muhammad. Kata Sofwan, wahai Umair,
Anakmu, anakku juga. Aku akan biayai. Hutangmu, hutangku juga. Aku akan bayar. Istrimu, ya bukan istriku juga. Istrimu ya istrimu. Tapi nanti aku akan biayai hidup istrimu. Ya. Anakmu, anakku, aku akan biayai. Hutangmu, hutangku, aku akan bayarkan. Istrimu, istrimu, tapi aku akan biayai. Pergi ke Madinah, bunuh Muhammad. Berangkatlah Umair bin Wahab, kemudian masuk ke kota Madinah untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi ketangkep sama Umar bin Khattab, karena firasat Umar ini tajam. Ditangkap Umair bin Wahab, kemudian digiring ke Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, ini Umair datang ingin membunuhmu. Lihat dia bawa pedang. Kata Nabi, sini wahai Umair, sini. Pedangnya dipegang oleh Umar bin Khattab, kemudian Umairnya didekatkan. Kata Nabi, apa tujuanmu datang ke Madinah wahai Umair? Kata Umair, enggak, saya datang ingin negosiasi tawanan. Salah satu tawanannya saudaraku ya wahai Muhammad. Rasulullah tersenyum. Usduqni qaulan ya Umair, tolong jujur. Apa tujuanmu datang ke Madinah? Dan kenapa bawa pedang? Ya, karena kebiasaan zaman dulu kalau sudah selesai perang kemudian datang pedang ke negeri tujuan, itu ngajak perang. Kata Nabi, usduqni qaulan, tolong jujur. Kata Umair, wahai Muhammad, saya datang ini ingin negosiasi tentang tawanan. Rasulullah tersenyum. Kata Nabi gini, wahai Umair, bukannya kamu yang bilang ke Sofwan bin Umayyah, kalau bukan karena hutang, kalau bukan karena anak, kalau bukan karena istri, saya akan datang ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Bukankah itu yang kau ucapkan ke Sofwan? Kaget di situ Umair dan langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Tidak ada yang mendengar pembicaraan rahasia itu kecuali saya dan Sofwan. Dan kalau engkau tahu, pasti yang memberitahumu adalah Allah yang mendengarkan pembicaraanku. Masuk Islam. Kisahnya Umair bin Wahab. Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab begini, waktu Umair datang ke Madinah, babi lebih saya sukai. Tapi setelah Umair bin Wahab masuk Islam, Umair lebih saya cintai bahkan dari sebagian anak saya sendiri. Artinya, cinta dan benci itu berubah seketika. Kalau cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cinta dan bencinya bukan karena Allah, ya mau dia soleh, mau dia tidak soleh, tetap saja benci. Nggak peduli. Dia sudah taat, sekarang sudah taubat, nggak peduli. Karena saya bencinya ke orangnya. Ya. Bencinya bukan ke perbuatannya, tapi bencinya ke orangnya. Man sarrahu an yajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mudah-mudahan dari 298 partisipan yang di Zoom dan yang di YouTube dan yang nonton nanti di YouTube, mudah-mudahan kita bisa saling mencintai karena Allah, kita bisa saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti pertanyaannya, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kepada sesama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk malam ini kita cukupkan, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke MC, ke moderatornya, ke Ustadz Muaz. Mangga silahkan Ustadz Muaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Syukran jazakumullah kepada Ustadz yang sudah menjelaskan 1 jam ini ya. Masya Allah bahwa tadi ya manisnya iman itu implementasinya adalah cinta gitu ya. Cinta kepada Rasul ya. Tadi ya sempat tersinggung adalah saya tersinggung jujur tentang tadi pertanyaannya, Rasul saja mencintai saudaranya yang nggak pernah melihat beliau sebelumnya seperti itu. Lantas kita yang dimaksudkan oleh Rasul, sudah seringkah kita mencintai Rasul seperti itu? Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin cinta kepada Rasul dan juga tadi ya kita semakin menumbuhkan keimanan kita dan akhirnya menjadikan kita saling mencintai karena Allah seperti itu. Baik, masuklah kita kepada sesi tanya jawab sahabat Likozum dimanapun berada. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung,
via Zoom, silahkan untuk mengangkat tangannya dengan tombol raise hand-nya, sehingga nanti kita bisa melihat dan bisa memilihkan langsung membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand. Ataupun jika belum sempat untuk mengangkat raise hand, ada juga pertanyaan yang sudah masuk kepada kita ya di chat room, dan mungkin kita akan coba sampaikan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dimanapun berada, di Bandung gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Purwakarta juga, silahkan mungkin bisa kita coba sampaikan dulu pertanyaannya. Kita lihat, adakah yang sudah raise hand Bapak Ibu? Ya, sambil menunggu list pertanyaan yang akan kita bacakan, saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu juga bisa kembali mengajak saudara-saudaranya untuk belajar bersama, dan bagi ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Liko Zoom, bisa juga bergabung di grup WA Liko Zoom dengan menghubungi nomor 0877 1064 2638 0877 1064 2638 ya. Jikapun tidak masuk Liko Zoom, ingin juga ikutan terus ya, insya Allah Liko Zoom akan terus hadir dalam siarannya gitu ya, di Liko Zoom ini di setiap bulannya selama 2 pekan ya, di pekan kedua dan pekan keempat setiap bulannya insya Allah. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk dan kita akan coba bahas bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Pertanyaan yang pertama saya bacakan dari Ibu Nina Chandra. Baik, pertanyaannya, Ustadz, apa bedanya dosa dengan maksiat, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Padanannya kalau maksiat itu taat. Bukan padanan, antonimnya ya, lawan katanya. Maksiat lawan katanya taat. Kalau dosa lawan katanya pahala. Jadi apa bedanya? Kalau maksiat itu perbuatannya, kalau dosa itu rewardnya. Kalau maksiat itu amalnya, kalau dosa itu balasannya, catatannya, poinnya. Seperti taat dengan pahala. Taat dengan pahala. Dosa itu bahasa Arabnya ithmun. Ithmun. Maksiat ya, maksiat dari bahasa Arab juga ya. Seperti itu mungkin Ibu Nina Chandra, perbedaan dosa dengan maksiat. Maksiat perbuatannya, dosa itu catatannya, ganjarannya, balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dari Bu Ina dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya tentang sami'na wa ata'na dalam kaitannya dengan menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu Ina dari Bandung ya. Sami'na wa ata'na itu artinya kita mendengar dan kita taat. Kita tahu dan kita ikuti, kita jalankan. Nah, ini kaitannya dengan poin keempat tadi dalam menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama apa? Perbanyak sholawat. Ya. Yang kedua, kita belajar sirah nabawiyah. Yang ketiga, kita mengunjungi kota Madinah, kotanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, ini kaitannya sami'na wa ata'na, mengikuti gaya hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi perintahkan kita ikuti, apa yang jadi kebiasaan baik kita ikuti, apa yang kita pernah dengar dari hadis Nabi, kalau kita mampu atau kita kerjakan, kita taati semampu kita. Mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Jadi kaitannya antara sami'na wa ata'na adalah cara kita menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, mendengarkan dari Nabi, mengetahui dari Nabi, berilmu dari Nabi. Setelah itu ata'na, kita mengikuti gaya hidup Nabi, kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silahkan. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti jejak langkah Nabi ya dengan sami'na wa ata'na, dan mudah-mudahan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya pertanyaannya dari Aat Cileni ya, masih dari chatroom. Mungkin Bapak Ibu yang ingin raise hand silahkan biar kita bisa
berinteraksi secara langsung seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Aat di Cileunyi. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang pasangan suami istri terlalu mencintai pasangannya itu sendiri? Baik, tidak berdosa dan tidak bersalah selama cintanya atau terlalu cintanya itu tidak menyaingi cintanya ke Allah. Caranya gimana? Cara taunya kita tidak menyaingi cinta ke Allah. Caranya itu kalau sudah bentrok, misal kalau suami saking cintanya ke istri, nggak mau ngasih tahu dan nggak mau mengarahkan istrinya yang suka buka-bukaan aurat di media sosial, misalnya kalau sekarang mungkin musimnya TikTok gitu ya. Misalnya istrinya bikin video TikTok, dan video TikToknya dengan buka aurat, memperlihatkan aurat, dan suaminya biarkan. Kenapa? Kenwelah biarin, karunya, kasihan, dan seterusnya. Saking cintanya ke istri sampai aturan Allah dikorbankan. Sampai aturan Allah dikorbankan. Istri misalnya mau keluar rumah tapi nggak mau pakai kerudung, jilbab, dibiarkan. Kenapa? Biarinlah, daripada nanti ngamuk, daripada nanti minta pisah, daripada minta cerai. Dan saya mah cinta kepada istri saya, sehingga dibiarkan istrinya berbuat maksiat. Jadi selama tidak mengorbankan Allah dan aturan Allah, terlalu cinta ke manusia, ya, terlalu cinta ke pasangan atau ke anak, itu nggak masalah ya. Jadi yang salah itu bukan terlalu cintanya, yang salah itu kalau sudah dibentrokkan, kita mengorbankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya untuk Bu Aat tadi yang bertanya, dan mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bersama seperti itu. Baik, tadi pertanyaannya terkait dengan pasangan ya. Mungkin juga saya ingin coba mengangkat pertanyaan dari Bu Tri juga nih ya. Kalau tadi tentang jodoh yang sudah saling memiliki dan saling terlalu mencintai seperti itu. Pertanyaan dari Bu Tri mungkin sedikit terkait ya. Bismillah Ustadz, jodoh, rizki, maut Allah yang mengatur. Tapi kadang kita sangat mudah iri dengan apa yang didapat oleh orang lain. Jadi kadang mudah hopeless dan insecure, atau mungkin ya putus asa dan merasa aduh aku mau apa ya, seperti itu mungkin ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak iri tetapi tetap optimis dengan ujian-ujian kehidupan agar tidak mudah mengikhlaskan sebelum mendapatkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang diuji Allah kuatkan, Allah mudahkan, Allah sabarkan, Allah angkat derajatnya, dan mudah-mudahan jadi penghapus dosa ya, insyaallah. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, punten, saya boleh request ya. Ini saya di ruangan, di studio juga ada beberapa teman-teman saya juga ya. Sahabat Likozum, coba kita tarik nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Kalau kita sedang bareng-bareng dengan istri, dengan suami, sok duduk bareng dengan istri, duduk bareng dengan anak, duduk bareng dengan orang yang ada di sekitar kita, sok nempel barengan, silahkan nempel bareng, kemudian kita tarik nafas. Kira-kira pernah nggak kita pas lagi kumpul di satu tempat, kemudian waktu tarik nafas, kemudian kita iri ke teman kita yang mungkin punten ya, lubang hidungnya lebih gede, sehingga nyedot oksigen lebih banyak, sementara kita hidungnya kecil, nyedot oksigennya lebih sedikit. Kamu mah atuh tutup atuh satu hidungnya, kenapa nyedotnya kebanyakan? Pernah nggak kita iri dengan teman kita yang mungkin punya paru-paru lebih besar, punya hidung lebih besar, kalau nyedot oksigen lebih banyak? Rasanya nggak tahu ya, saya belum pernah mendengar orang iri karena kesedot oksigen atau rebutan oksigen misalnya. Kenapa? Karena kita yakin ada cukup oksigen juga buat kita. Sebanyak apapun teman, saudara, orang yang ada di sekitar kita itu nyedot oksigen, kita yakin kita nggak akan pernah kehabisan.
Nah, kalau kita memandang rizki dari Allah itu seperti nikmat oksigen tadi, orang ada nikmat, oh silahkan, kita nggak akan kehabisan kok. Karena setiap orang itu sudah ada rizkinya masing-masing. Dan punten, boleh jadi, dan seringkali ini yang terjadi ya, kalau Allah ngasih nikmat sesuatu ke seseorang, contoh nih ya, ada nikmat harta, ada nikmat waktu, ada nikmat sehat. Anak kecil, mereka sehat, ya, mereka punya waktu luang, tapi mereka nggak punya harta. Mereka nggak punya harta. Setelah mereka dewasa, mereka kerja, mereka punya uang, mereka sehat karena masih muda, tapi mereka nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Setelah mereka senior, mereka punya banyak uang, hasil tabungan dari kerja. Mereka punya banyak waktu karena sudah pensiun, tapi sudah nggak punya kesehatan, turun kesehatannya. Gitu. Misal jodoh, yang sudah menikah, ada satu nikmat yang boleh jadi diambil oleh Allah. Apa itu? Nikmat waktu leluasa, ya, nikmat main bebas kemana-mana. Nikmat tidak punya tanggung jawab, ya, tidak punya pikiran tanggung jawab yang berat. Karena kalau sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya anak, dia harus mikirkan bukan hanya duniawinya tapi juga ukhrawinya, bakal ke surga atau bakal ke neraka. Ada yang sudah punya anak, Ustaz, saya sudah berumah tangga tapi belum punya anak, kok orang lain gampang ya punya anak. Yang sudah punya anak itu diambil nikmatnya. Salah satu nikmatnya diambil. Apa itu? Kalau yang belum punya anak, suami istri misalnya, dia masih bisa tidur nyenyak semalaman gitu, beromantis-romantis berdua. Tapi yang sudah punya anak, gandeng tengah malam, wah, 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 mau tidur kebangun lagi, mau tidur kebangun lagi. Nikmat tidur nyenyaknya ditukar, dibayar dengan nikmat punya anak. Nikmat punya anak, ini nikmat. Setiap kenikmatan dibayar dengan kenikmatan yang lain. Jadi jangan iri melihat kenikmatan orang lain, karena kita nggak pernah tahu nikmat apa yang dicabut dari orang lain. Orang lain punya mobil bagus, kita nggak tahu. Mungkin ada nikmat pikiran tenang yang dicabut dari dirinya. Setiap bulan mikiran kumaha cara bayar cicilan, gimana cara bayar cicilan. Sementara yang nggak punya mobil tenang. Kenapa? Nggak harus sibuk dengan pikiran itu. Jadi Allah Maha Adil ya. Kalau kita ingin dapat satu nikmat, kita harus siap membayar dengan nikmat yang saat ini kita miliki. Seperti itu. Jadi jangan pernah iri dengan nikmat yang orang lain miliki, karena kita nggak pernah tahu nikmat apa yang sudah Allah ambil dari orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakumullah kepada Ustadz Nuri Sanjunullah yang sudah menjawab pertanyaannya. Tadi mudah-mudahan terjawab untuk Putri dan juga buat kita semua yang menyimak ya. Dan kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Masya Allah nih banyak sekali pertanyaannya. Dan tadi terkait dengan dunia jodoh, itu juga akan kaitannya dengan tentang cinta. Dan tadi juga bahasan kita adalah tentang cinta. Selanjutnya adalah pertanyaan lagi tentang mencintai Allah, Ustadz. Dari Bu Feti ya, mudah-mudahan saya tidak salah namanya. Bismillah, Ustadz, kita ingin belajar mencintai Allah dan Rasul. Nah, ternyata banyak ilmu yang belum saya ketahui, apalagi amalkan. Sebetulnya bagaimanakah urutannya? Apa dulu yang harus kita pelajari? Baik, sahabat Likosum yang Allah muliakan, ya, lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga salah satu ikhtiar cara kita untuk berilmu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang ada orang-orang yang melihat wajahnya saja bikin kita semangat, melihat wajahnya saja bikin kita pengen jadi orang soleh, baru melihat mukanya, belum mendengarkan kata-katanya, belum menerima nasihat dan tausiahnya, wajahnya saja sudah bikin kita ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memilih lingkungan, memutuskan berada di lingkungan yang mana, itu juga salah satu prioritas. Yang kedua,
tentunya ilmu yang utama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, ilmu itu ada 3. Ada ilmu tentang makhluk Allah, ada ilmu tentang perintah Allah, ada ilmu tentang Allah. Mengenal makhluk, mengenal perintah, dan mengenal yang memerintahkan dan yang menciptakan. Kalau ini mengenal ciptaannya, kalau yang kedua mengenal perintahnya, kalau yang ketiga mengenal yang menciptakan dan yang memerintahkan. Ala lahul khalqu wal amr. Mengenal makhluk, ya belajar fisika, belajar kimia, belajar geologi, belajar geografi dan seterusnya. Yang dikenalnya makhluk, yang dipelajarinya makhluk. Belajar perintah, yang dipelajarinya hukum-hukum, fikih, syariat dalam Al-Quran dan seterusnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ilmu yang paling utama, ilmu yang paling dahsyat, sehingga prioritas utama dari belajar ilmu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belajar makhluk Allah harus sampai ke Khaliqnya. Yang belajar perintah Allah harus sampai ke yang memerintahkannya. Jangan sampai kita belajar fikih tapi kita lupa siapa yang memerintahkan dalam permasalahan fikih ini. Kita belajar tentang hewan-hewan, alam semesta, tapi kita lupa siapa yang menciptakan hewan-hewan dan alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan Pak Muas. Jazakumullah khair Ustaz sudah atas jawabannya, mudah-mudahan semakin menguatkan keyakinan kita untuk terus mempelajari kecintaan kita kepada Allah ya. Selanjutnya ada penanya langsung Ustadz yang sudah raise hand yang bernama Pak Rozin. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Rozin. Halo Pak Rozin. Oke, Pak Rozin sudah mendengar suara saya? Baik, silakan Pak Rozin dengan pertanyaannya. Kita akan membahas manisnya iman. Saya ingin tanya, alhamdulillah saya sempat merasakan manisnya iman. Manisnya tidak bareng-bareng, alhamdulillah saya dapat iman baik. Saya ingin minta tips dari Ustaz Risan, gimana Ustaz cara kita membagikan manisnya iman ini kepada saudara kita yang mungkin belum pernah merasakan, supaya betul-betul terasa manisnya iman ini, sehingga kita bisa membuat suasana manisnya iman ini bareng-bareng seperti itu. Bahkan saya bekerja di pesantren, saya merasakan manisnya iman yang saya rasakan di tempat saya dulu gitu. Baik, terima kasih. Mangga. Mas Rozin atau Kang Rozin ya, alhamdulillah, masya Allah. Pengalaman spiritual atau pengalaman ruhiyah yang susah untuk dilupakan dan kecanduan, tapi kecanduan dalam arti yang positif pastinya ya. Pengen lagi dengan berbagai macam caranya ya. Jadi 7 orang atau 7 golongan yang bisa merasakan manisnya iman ini yang bisa jadi cara kita mengajak orang lain untuk sama-sama merasakan manisnya iman ya. Kita mengajarkan Asmaul Husna, ngajak teman kita untuk merenungkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita kenalkan baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang Rasulullah, kita bicara tentang surga. Ini juga bisa menumbuhkan rasa cinta dan manisnya keimanan. Kita bisa merasakan manisnya keimanan. Kemudian kita cerita atau kisah-kisah masa lalu, kisah para sahabat, perjuangan para sahabat. Ini salah satu cara kita mengajak orang lain untuk merasakan manisnya keimanan ya. Sehingga transfer rasa itu bisa lebih manfaat, bukan cuma dirasakan oleh diri kita sendiri ya. Dan mengajak saudara kita duduk di majelis ilmu seperti ini juga salah satu bentuk ikhtiar kita menyebarkan rasa manis ini, menyebarkan rasa manisnya keimanan.
Jadi sahabat Likozum yang Allah muliakan, ya 7 golongan yang Rasulullah sebutkan, yang sebetulnya ini juga jadi pembahasan kita, ya, jadi ajakan kita sama-sama, yuk bareng-bareng kita rasakan manisnya keimanan, kita rasakan lezatnya dalam beribadah dengan berbagai macam jenis ibadah. Mungkin yang favoritnya sodakoh, dia merasakan nikmatnya ketika bersodakoh. Mungkin yang favoritnya dalam beramal itu sholat tahajud, yuk kita rasakan manisnya ketika sholat tahajud, indahnya ketika sholat tahajud. Mungkin yang favoritnya dalam beribadah itu saum, yuk kita rasakan indahnya ketika berbuka puasa, indahnya ketika menahan lapar, kemudian azan maghrib. Yang favoritnya apalagi? Yang favoritnya mencari ilmu, yuk kita duduk cari ilmu bareng-bareng, kita kaji satu kitab, kita pelajari satu ilmu. Mudah-mudahan itu juga jadi cara kita merasakan atau mengajak orang untuk merasakan manisnya keimanan. Jadi banyak jalan untuk mengajak orang untuk merasakan manisnya keimanan. Dan ini saya kira juga penting ya, melihat amal favorit orang lain. Boleh jadi amal favoritnya A, kemudian kita ajak ke amal B yang mungkin dia nggak punya kemampuan di sana. Misal contohnya, amal favoritnya itu adalah ibadah tilawah, misalnya baca Quran. Kemudian kita ajak, yuk kita sodakoh, dan kita paksakan sodakoh biar merasakan manisnya iman, sodakoh merasakan manisnya iman. Tapi dia nggak punya kemampuan untuk sodakoh, sehingga yang amalan favoritnya jadi terbengkalai, nggak kita perhatikan. Kalau memang dia amalan favoritnya itu adalah Al-Quran, kita ajak merasakan manisnya iman dengan Al-Quran. Ceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran, tadaburi Al-Quran, sampaikan mukjizat Al-Quran, sampaikan kandungan-kandungan Al-Quran, sampai dia nggak pernah bosan dengan Al-Quran. Sampai kata Utsman bin Affan, kalau sudah bersih hatinya, nggak akan pernah kenyang dengan firman Tuhannya. Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Penting juga untuk melihat amal favorit seseorang untuk mengajak mereka merasakan manisnya keimanan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan juga jadi jawaban. Mudah-mudahan juga menjawab ya pertanyaan dan kebingungan teman-teman kita yang lain selain tadi yang bertanya seperti itu, insyaallah. Baik. Waktu kita semakin menipis, sahabat Likozum, dan saya berikan satu kesempatan pertanyaan lagi ya. Dan ini masih banyak listnya ternyata pertanyaan via chatroom. Saya akan pilihkan salah satunya adalah mudah-mudahan ini jadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab dan bisa jadi hikmah kita bersama. Dari Bu Selvi, insyaallah ya, mungkin juga akan masih terkait dengan yang tadi. Assalamualaikum Ustadz. Mencintai karena Allah salah satunya adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagaimana cara mengingatkan yang baik kepada teman? Terkadang niat yang baik jadi keterimanya salah karena cara kita mungkin yang kurang baik, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu Selvi dan semua sahabat Likozum yang Allah muliakan, niat dan cara, motivasi dan cara, dua-duanya diajarkan di dalam Islam. Kalau niatnya saja yang baik tapi caranya yang salah, kita dapat pahala dari niatnya, tapi mungkin tidak efektif, tidak berhasil, walaupun insya Allah tetap berpahala. Sehingga Allah mengajarkan kita ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini menarik kalau kita nanti insya Allah belajar dari sirah nabawiyah, seperti apa sih cara Nabi. Mudah-mudahan nanti saya dan kita semua juga sama-sama belajar ya, seperti apa cara Nabi ketika mengingatkan, menyampaikan, niatnya baik, caranya juga baik. Kata orang Sunda, laukna herang, caina benang.
atau terbalik ya. Laukna herang, China. oh, laukna benang, caina herang. Ikannya tetap dapat, tapi airnya juga tidak keruh. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada 10 caranya. Ini beberapa hadis yang kita coba kumpulkan tentang cara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan yang baik kepada teman. Satu, kalau kita bahas sampai subuh ini insya Allah ya. Salah satunya saja. Satu, kita menyebut sisi positifnya. Sisi positifnya. Karena kalau kita tidak bisa menyebut sisi positifnya, khawatir jangan-jangan munculnya bukan dari kasih sayang. Jadi coba kalau kita mau mengingatkan, orang yang akan kita ingatkan itu kita baca dulu, kita iqra dulu, kita analisa dulu. Nih dia salahnya di sini, dia kekurangannya di sini, tapi dia masih punya sisi positif. Apa sisi positifnya? Cari, gali, analisa, baca terus ya, kita telusuri. Setelah kita tahu sisi positifnya, kemudian kita datang, kita sampaikan, kita masuk dari sisi positif. Jangan langsung masuk dari sisi negatifnya. Teteh itu punya potensi, teteh itu sudah luar biasa, teteh itu kalau mengajar, misalnya mengajarnya bagus, dekat dengan anak-anak. Cuman ada satu nih yang mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan ya kebaikan teteh. Jadi masuknya dari situ. Masuk dari sisi kebaikannya, masuk dari sisi positifnya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wallahu a'lam bissawab. 9-nya insyaallah di kajian sirah nabawiyah ya, kalau sudah diagendakan insyaallah. Enggak Mas. Baik, Masya Allah, syukran jazakumullah Ustaz atas jawaban-jawabannya, dan mohon maaf kepada sahabat Likozum sekalian yang sudah bertanya. Waktu juga akhirnya kemudian membatasi interaksi kita. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari pertanyaan yang sudah terjawab, dan pertanyaan yang belum terjawab mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan Ustaz Nur Ihsan Junullah akan bisa menjawabnya mungkin di lain forum. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat forum tersendiri sepertinya gitu ya, untuk khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembahasan yang sudah kita bahaskan seperti itu. Baik, sahabat Likozum dimanapun berada, sampailah kepada ujung perjumpaan kita. Dan insya Allah sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada satu closing statement Ustadz, atau mungkin nasihat terakhir sehingga kemudian kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Silahkan Ustadz. Baik, sahabat Likozum yang Allah muliakan, ini kita sudah masuk pertemuan ke-8 atau baru ke-8. Masih ya, sahabat Likozum yang Allah muliakan, kita baru masuk pertemuan yang ke-8, baru yang ke-8. Mudah-mudahan sekali lagi Allah istiqomahkan kita, Allah kuatkan kita, Allah sabarkan kita dalam ketaatan, dan mudah-mudahan manfaatnya semakin banyak, jadi amal jariah bagi kita semua, dan partisipannya juga mudah-mudahan semakin bertambah dengan kita mengajak yang lain. Kalau terasa manfaatnya, kalau terasa ada yang bisa kita dapatkan di sini, kita bisa silaturahim, kita bisa saling tegur sapa, saling mengenal. Mudah-mudahan kita bisa jadi satu saudara insya Allah ya, saudara karena iman, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Likozumiyah, mungkin begitu ya insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan jadi kebaikan, dan mudah-mudahan jadi amal soleh. Itu saja dari saya Pak Muas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, syukran jazakumullah kepada Ustaz Nur Ihsan Junullah yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan sampai hikmah juga kepada kita, dan mudah-mudahan dengan kajian Likozum ini kita semakin istiqomah untuk terus belajar mengilmui keimanan kita, mengilmui agama kita, dan bagaimana kita semakin baik mencintai Allah dan Rasulnya insya Allah.
Selanjutnya insya Allah mengingatkan kembali bahwa Likozum kita berakhir malam hari ini. Dan selanjutnya Likozum akan kembali hadir di 2 pekan. Mungkin ya di pekan kedua di bulan November insya Allah di tanggal 8 November. Jadi silahkan agendakan kembali, ajak kembali mungkin saudara, keluarga dan handai tolan lainnya untuk bisa sama-sama kita mengilmui keimanan kita. Mudah-mudahan kita selain berkumpul di Likozumiyah tadi ya, kita juga berkumpul di jannahnya insya Allah. Baik, mengingatkan kembali ya, karena mengingatkan itu juga penting dan sangat baik. Demi Allah, hadis Rasul mengatakan, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi semoga tidak lelah kita untuk terus mengajak kepada kebaikan. Dan materi-materi atau rekaman Likozum insya Allah akan terus kita update ya, dan bisa dilihat di channel YouTube Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Dan jangan lupa untuk like ya, komen dan subscribe seperti itu. Mudah-mudahan selalu terupdate rekaman Likozum ini dan kita bisa bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Dan informasi lainnya sahabat Likozum, alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu sehat gitu ya, dan menjaga terus kesehatan, dan juga kita doakan guru kita khususnya Ustadz Nur Ihsan Jundullah selalu sehat gitu ya, selalu berkah usianya, dan juga selalu dapat terus mewariskan ilmunya gitu kan, memberikan hikmah-hikmahnya ilmu Allah kepada kita, dan kita pun semuanya bisa mendapatkan dan mudah Allah pahamkan ilmu dari manapun asalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan dan terima kasih kepada seluruh partisipan dimanapun berada, dari ujung Sumatera, dari selatan Jawa, utara Kalimantan, dan juga sampai timurnya Papua, mungkin seperti itu yang sudah bergabung. Semoga tetap Allah istiqomahkan dan bisa memberikan yang terbaik buat diri dan juga keluarga. Mari kita turut membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tutup doa oleh Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Dipersilakan Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, begitu sering kami menzolimi, menganiaya diri kami sendiri. Begitu sering kami langkahkan kaki ini ke tempat yang tidak Engkau ridhoi. Begitu sering kami menggerakkan tangan ini untuk sesuatu yang Engkau murkai. Begitu sering mata ini melihat sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Begitu sering lidah kami mengucapkan kata-kata dan berbicara yang Engkau murkai ya Allah. Begitu sering telinga kami mendengarkan pembicaraan yang tidak Engkau ridhoi. Begitu sering fikiran kami berprasangka yang buruk kepadamu dan kepada makhlukmu ya Allah. Begitu sering kami menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, kami akan jadi hamba-hambamu yang merugi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah dari kami setelah Engkau memberikannya. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Engkaulah zat yang maha pemberi rahmat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, catatlah duduk kami malam hari ini. Catatlah pengorbanan kuota kami, waktu kami malam hari ini sebagai amal soleh. Terimalah sebagai amal soleh di sisimu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan setelah doa,
dan kita panjangkan doa kita dalam salat-salat kita nanti malam insya Allah. Dan kami segenap kru Liko Zoom undur pamit dari ruang siar kita, dan saya Muaz Fuadilah undur pamit juga, dan kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kafiro kepada para donatur AMNI atas supportnya kepada para guru. Semoga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para guru, tetapi untuk semua kalangan dimanapun berada. Dan kami berharap semoga kedepannya AMNI bisa menebar manfaat lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada AMNI yang sudah menyalurkan madu untuk guru sekolah Robani sebanyak 115 pieces madu. Semoga bisa menjadi jariah bagi para donatur dan juga bisa menjadi manfaat bagi guru-guru sekolah Robani sehingga selalu fit dalam mengajarnya. Hatur nuhun, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.